partner saya Amiela Maricibili, biasa dipanggil Andi. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuliana Lumataramanu, nama panggilan Yuli. Perkenalkan, nama lengkap saya Yosef Mario Pandiandelo, biasa dipanggil Rio. Perkenalkan, nama lengkap saya Carolina Selimone, biasa dipanggil Serli. Perkenalkan, nama lengkap saya Margareta Alfonsa Pedens, saya biasa dipanggil dengan Noni. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi yang berjudul bandul atau pendulum sederhana. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas apa itu bandul atau pendulum sederhana, pernahkah teman-teman melihat seseorang menaiki sebuah ayunan sambil didorong? Ataukah pernah teman-teman menaiki sebuah ayunan? Selain itu, pernahkah teman-teman melihat sebuah jam dinding kuno yang mempunyai sebuah bandul, yang ketika pada pukul-pukul tertentu akan bergerak dengan sendirinya? Ketika bandul pada jam kuno bergerak, maka akan membentuk sebuah ayunan atau gerakan bolak-balik. Untuk lebih jelasnya, maka akan dibahas pada video berikut ini. Bandul atau pendulum adalah benda yang terikat bebas pada sebuah tali dan dapat berayun secara bebas dan periodik yang menjadi dasar kerja pada sebuah jam dinding kuno yang memiliki ayunan. Nah, dalam bidang fisika, prinsip ini ditemukan pada tahun 1602 oleh Galileo Galilei, bahwa periodik atau lama osilasi pada ayunan yang simbolnya T dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi. Adapun sejarah dari bandul sederhana atau pendulum. Jam pendulum diciptakan pada tahun 1656 oleh ilmuwan dari Belanda Christian Huygens dan dipatenkan pada tahun berikutnya. Ia terinspirasi oleh penyelidikan pendulum yang dilakukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1602. Galileo Galilei memiliki ide untuk membuat jam pendulum pada tahun 1639. Sebagian dikerjakan oleh putranya pada tahun 1649. Akan tetapi, putranya meninggal dahulu sebelum menyelesaikan jam pendulum tersebut. Pendulum memiliki periodik. Periodik itu seperti apa sih? Nah, di sini akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Sebelum kita mengetahui periodik itu apa, benda dikatakan bergetar jika benda bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Getaran adalah gerak periodik yang menempuh pada lintasan yang sama. Satu getaran itu seperti apa? Lalu, untuk menentukan satu getaran itu, maka kita dapat menggunakan media pembelajaran ini, yaitu bandul. Nah, untuk menentukan satu getaran itu, maka kita dapat membuktikan dari sebuah bandul ini. Dalam kesimpangan ini, saya akan memberikan simpangan. Lalu saya melepaskan bandulnya. Nah, yang terjadi sekarang, dia akan bergerak bolak-balik. Nah, dalam gerak bolak-balik itu adalah terdapat satu getaran. Nah, dalam gerak bolak-balik juga ada yang disebut periodik. Periodik adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Nah, untuk mengetahui periodik, maka menggunakan persamaan yang dibahas oleh teman saya selanjutnya. Sebuah pendulum atau bandul sederhana terdiri dari sebuah seutas tali ringan dan sebuah bola kecil bermassa M yang digantungkan pada ujung tali, seperti pada gambar di samping ini.
Dalam menganalisis pendulum atau bandul sederhana, gaya gesekan udara dapat kita abaikan dan massa dari tali yang sangat kecil dapat pula kita abaikan karena mempunyai nilai relatif yang sangat kecil. Dari gambar di samping ini, kita dapat mengetahui bahwa pendulum sederhana terdiri dari tali yang panjangnya L dan bola bermassa M. Gaya yang bekerja pada bola pendulum adalah gaya berat atau W sama dengan massa dikali gravitasi. Dan gaya tegangan tali yang bekerja pada tali adalah Ft. Dari gambar di samping menunjukkan bahwa gaya berat memiliki komponen Mg sin theta yang tegak lurus dengan tali dan Mg cos theta yang searah dengan tali. Lalu, mengapa bisa demikian? Ini akan dibuktikan seperti contoh atau seperti ilustrasi pada bandul ini. Kita dapat memisahkan bandulnya seperti ini. Bandul pada titik keseimbangannya dapat kita simbolkan dengan B. Sedangkan bandul ketika kita sudah memberikan simpangan dapat kita simbolkan dengan A. Ketika bandul diberikan simpangan dari titik keseimbangannya, maka akan membentuk sudut, yaitu yang dapat kita simbolkan dengan theta. Selain itu, pada bandul ada juga yang dinamakan dengan panjang tali. Ketika kita memberikan simpangan, akan membentukkan sudut dan ada gaya tegangan tali yang kita simbolkan dengan Ft. Selain itu, hubungan antara theta dan panjang tali dapat kita simbolkan dengan X. Nah, pada bola ada gaya berat yang bekerja, sehingga pada bola ini kita dapat menulis W atau W sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, selain itu, pada suhu A, kita dapat mengkoreksi bahwa ada komponen-komponen yaitu Y, sini dapat kita simbolkan dengan Y, dan pada simpangan ini dapat pula kita simbolkan dengan X. Untuk lebih jelasnya, dapat kita perbesar gambarnya. Sebelumnya, pada sumbu Y terdapat juga sudut, yaitu theta. Sudut yang searah atau seletak itu mempunyai nilai yang sama, dan theta di sini serta theta di sini itu mempunyai nilai yang sangat kecil. Nah, dari situ dapat kita lihat atau dapat kita misalkan di sini adalah W, di sini adalah sumbu Y, dan di sini adalah sumbu X. Dari gambar tadi kita ketahui bahwa di sini ada theta atau sudut. Nah, kita akan mencari tahu komponen gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sumbu X dan pada sumbu Y. Pertama, secara sistematis kita mengetahui bahwa sumbu yang letaknya seberang akan mempunyai nilai yang sama. Di sini juga ada ini sudut, namun karena mempunyai nilai yang sama, maka kita akan menggunakan sudut atau theta yang berada pada sumbu Y. Nah, kita pertama akan menentukan komponen gaya yang bekerja pada X. Sin theta sama dengan, atau kita ketahui bahwa untuk menentukan sin theta, sisi depan dibagi dengan sisi miring atau sisi yang menghubungkan siku-siku. Nah, di sini sisi depannya adalah X, sisi miringnya atau sisi yang menghubungkan siku-sikunya itu berada di sini, yaitu W, atau kita langsungkan saja nilai W-nya itu massa dikali gravitasi, sehingga X sama dengan massa dikali gravitasi sin theta. Lalu untuk menentukan sumbu Y, di sini kita menggunakan cos theta. Kita ketahui bahwa
untuk menentukan cos theta, yaitu sudut atau sisi yang mengapit sudut dibagi dengan sisi miring, yaitu Y dibagi dengan W atau M kali G, sehingga Y sama dengan M kali G cos theta. Dari persamaan-persamaan ini, kita dapat mengetahui bahwa sesuai dengan gambar di samping sini, bahwa benar-benar pada gaya berat mempunyai komponen-komponen Mg sin theta, Mg sin theta yang tegak lurus dengan bola, dan Mg cos theta yang searah dengan bola pendulum. Pada penjelasan pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa hubungan antara panjang tali dan theta itu disimbolkan dengan busur X, sehingga didapatlah persamaan X sama dengan panjang tali dikali theta. Karena pendulum tidak mempunyai gaya gesekan udara, maka osilasinya akan mempunyai amplitudo yang sama. Dari persamaan ini, teman-teman harus ingat bahwa sudut theta adalah bandingan antara jarak linear X dan jari-jari R jika dinyatakan dalam satuan radian. Karena lintasan pendulum yang berbentuk lingkaran, maka kita akan menggunakan pendekatan persamaan ini untuk menentukan simpangannya. Jari-jari pada kasus ini adalah panjang tali atau L. Selain itu teman-teman, syarat untuk sebuah benda untuk melakukan sebuah gerak harmoni atau getaran apabila gaya pemulinya sebanding dengan simpangannya. Nah, gaya pemuli adalah gaya yang sebanding dengan simpangan namun berlawanan arah dengan simpangannya. Sehingga apabila gaya pemuli sebanding dengan simpangan X atau sudut theta, maka pendulum akan melakukan gerak harmoni sederhana. Gaya pemuli yang bekerja pada pendulum adalah Mg sin theta, sehingga dapat persamaan F sama dengan min Mg sin theta. Nah, mengapa di sini ada tanda negatif? Karena dari pengertian gaya pemuli bahwa gaya yang bekerja pada pendulum harus sebanding dengan simpangan dan berlawanan arah dengan simpangan. Gaya di sini dia berlawanan arah dengan simpangan sehingga menghasilkan negatif Mg sin theta. Tanda negatif menunjukkan bahwa gaya mempunyai arah yang berlawanan dengan simpangan sudut theta. Berdasarkan persamaan ini, tampak bahwa gaya pemuli sebanding dengan sin theta bukan dengan theta. Karena gaya pemuli F berbanding lurus dengan sin theta bukan dengan theta, maka gerakan tersebut bukan merupakan gerak harmoni sederhana. Alasannya, jika sudut theta kecil, maka panjang busur X hampir sama dengan panjang L sin theta atau garis putus-putus pada arah horizontal. Dengan demikian, untuk sudut yang kecil, lebih baik kita menggunakan pendekatan yaitu sin theta tidak jauh beda atau sama dengan theta. Sehingga persamaan gaya pemuli menjadi F sama dengan negatif Mg sin theta tidak jauh beda atau sama dengan negatif Mg theta. Karena hubungan antara panjang busur X dengan sudut theta dinyatakan dalam persamaan X sama dengan L dikalikan theta, maka theta sama dengan X per L. Sehingga kita dapat mensubstitusikan theta sama dengan X per L ke dalam persamaan F sama dengan negatif Mg theta. Menjadi F sama dengan negatif Mg X per L. F sama dengan negatif Mg per L kali X. Nah, persamaan ini sesuai dengan hukum Hooke, yaitu
F sama dengan negatif Kx, di mana konstanta gaya efektif adalah K sama dengan mg per L. Nah, teman-teman, periode pendulum sederhana dapat kita tentukan menggunakan persamaan T sama dengan 2pi akar M per K. Konstanta gaya efektif K kita gantikan dengan mg per L, sehingga persamaan tadi menjadi T sama dengan 2pi akar M per mg per L. T sama dengan 2P akar L per G. Inilah yang akan menjadi persamaan untuk menentukan pendulum sederhana. Nah, teman-teman, yang harus diingat dalam persamaan ini bahwa nilai θ sangatlah kecil. Selain itu, kita dapat menentukan frekuensi menggunakan persamaan dari periode pendulum sederhana, yaitu F sama dengan 1 per T. F sama dengan 1 per 2pi akar L per G. F sama dengan 1 per 2pi akar G per L, di mana θ bernilai kecil. T adalah periode, F adalah frekuensi, L adalah panjang tali, dan G adalah percepatan gravitasi. Berdasarkan persamaan di atas, tampak bahwa periode dan frekuensi getaran pendulum sederhana bergantung pada panjang tali dan percepatan gravitasi. Karena percepatan gravitasi bernilai tetap, maka periode sepenuhnya hanya bergantung pada panjang tali. Dengan kata lain, periode dan frekuensi pendulum tidak bergantung pada massa beban alias bola pendulum. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, teman-teman akan diberikan penjelasan tentang contoh soal menggunakan persamaan periode dan persamaan frekuensi yang akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan sebuah contoh soal. Sebuah bandul sederhana terdiri dari tali yang mempunyai panjang 40 cm dan pada ujung bawah tali digantungi beban bermassa 100 gram. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka periode dan frekuensi ayunan bandul sederhana adalah. Dari contoh soal yang tadi, yang kita ketahui adalah panjang tali sama dengan 40 cm. Karena satuan dari panjang adalah meter, maka cm dikonversikan ke dalam meter dengan cara 40 dibagi dengan 100 sama dengan 0,4 meter. Nah, yang kedua diketahui adalah percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya, pertama, periode. Yang kedua, frekuensi. Yang pertama, mencari nilai periode. Untuk menentukan periode, kita dapat menggunakan persamaan T sama dengan 2pi kali akar L per G. T sama dengan, kita konversikan nilai yang diketahui ke dalam persamaan tersebut. Jadi 2 kali nilai pi adalah 3,14 kali akar L 0,4 meter per gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. T sama dengan 2 dikali 3,14, nilainya 6,28 kali akar, karena di sini
T-nya sama, jadi dihabiskan. Sehingga 0,4 dibagi 10 sekon kuadrat sama dengan 0,04 sekon kuadrat. T sama dengan 6,28 dikali dengan akar 0,04 dikali dengan akar sekon kuadrat. T sama dengan 6,28 dikali dengan akar dari 0,04 adalah 0,2 kali, karena di sini untuk menghabiskan akar bisa kita coret akar dan kuadrat, sisa sekon, sehingga T-nya sama dengan 1,256 sekon. Nilai periode dari ayunan bandul sederhana adalah 1,256 sekon. Nah, yang kedua, kita akan mencari nilai frekuensi. Untuk menentukan nilai frekuensi, kita dapat menggunakan persamaan F sama dengan 1/T. F sama dengan 1 nilai T-nya kita sudah ketahui 1,256. F-nya sama dengan 1/1,256 adalah 0,8 Hz. Jadi, nilai frekuensi dari ayunan bandul sederhana adalah 0,8 Hz. Nah, teman-teman, dari penjelasan-penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa bandul adalah benda yang terikat pada sebuah tali dan dapat berayun secara bebas. Dan periodik adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran atau osilasi. Untuk mencari periode dapat menggunakan persamaan T sama dengan 2pi akar L per G. Sedangkan untuk mencari frekuensi bisa menggunakan persamaan F sama dengan 1/T atau F sama dengan 1/2pi akar G per L. Demikian video pembelajaran kami tentang pendulum atau bandul sederhana. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa lagi.